Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa dan Mbak Syifa. Oke, Mbak Najwa kelas berapa? Kelas 11 Persatuan. Oh, sama agama ya. Di sini ada sistem pendidikan agama ya. Kalau Mbak Syifa? Kelas 10 sains. Oh, saya. Baik, saya mahasiswa S3 program pendidikan agama. Saya kuliah di Universitas Yahyatul Halim. Saya punya tugas akhir yaitu menyelesaikan disertasi tentang judulnya adalah digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Wilker Madura. Termasuk di sini ada Wilker Madura. Penugasan ada 2 tapi ada yang 1 mewakili. Mbak Najwa dan Mbak Syifa, kali ini saya datang sebagai peneliti ya, berkaitan dengan disertasi penyelesaian S3 saya. Ada 3 elemen yang akan saya tanyakan. Yang pertama, pengalaman pembelajaran digital. Yang kedua, implementasi pembelajarannya kayak apa. Kemudian yang ketiga, terkait dengan dampak dan kendala dari digitalisasi pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, saya minta kepada Mbak Najwa dulu. Ini pengalaman pembelajaran digital. Bagaimana pengalaman Anda selaku peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital? Pengalaman Mbak Najwa. Ya. Kalau pengalaman saya itu menggunakan digital di Mapol Al-Quran Hadis itu sangat baik, karena di era modern ini kan menggunakan digital itu kan pasti penting ya. Terus sangat mudah buat diakses. Ya, menurut Mbak Syifa? Menurut saya, penggunaan digital pada Al-Quran Hadis itu cukup baik. Hanya cukup baik. Ya, tidak sangat baik. Oh, kenapa? Ya, karena Apa? itu Yang penting punya alasan gitu. Ini pengalaman belajar sampean sebagai peserta didik menggunakan digital itu pada pelajaran Al-Quran Hadis, itu pengalaman sampean sendiri atau seorang lain. Ya, bisa diulangi lagi? pengalaman saya dalam menggunakan digital pada Al-Quran Hadis itu. Ya, baik. Dikarenakan untuk di era sekarang itu penggunaan digital itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Oh, ya, anak zaman sekarang zaman Gen Z gitu ya. Iya, Sudah ramah digital. iya. Yang kedua, media digital apa yang sering digunakan Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis? Dijelaskan lagi kepada Mbak Najwa. Jadi kalau di UAS atau enggak internasional sebenarnya itu pakai Quizzes. Jadi di situ isinya nanti ada latihan soal, terus ada Google Form, sama dari YouTube buat perangkat belajar. Oh gitu ya, sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Mbak Syifa gimana? Yang sering digunakan itu aplikasi Google Form untuk ujian selesai bab 1, bab 2. Gitu ya. Ya, berkaitan dengan media digital yang sering digunakan. Video pernah? Pernah itu ya. Tapi yang lebih sering di situ ya. Baik. Yang ketiga, ini pengalaman belajar dengan perangkat teknologi apa yang digunakan peserta didik kalian dalam melaksanakan digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis? Mbak? Kalau untuk video itu biasanya pakai handphone atau
Pasti ya bawa HP itu. Pasti menjadi kebutuhan kalau sekarang ya Pak. Kan dilarang. Tidak, kalau dibutuhkan itu gak apa-apa. Terus kadang kalau biar suasana lebih seru itu biasanya pakai Quizzes, biar tahu skor itu pakai Smart TV. Oh, Iya. Kalau Mbak Siva sama menggunakan smartphone. smartphone. Ya, itu yang. Oke, yang ketiga, yang keempat, bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui? Cara penggunaan aplikasi pembelajaran yang Anda ketahui, penggunaan aplikasi. Cuman Google Form Bapak. Google Form. Karena gampang, cuma tinggal input nama, email sama kelas, terus langsung mengerjakan soal. Oh gitu. Pengguna aplikasi dalam pembelajaran, bukan hanya soal aja, pembelajaran. Link YouTube. Oh link YouTube. Materi-materi di kelas. Sering. Kalau Mbak ini, Mbak Siva, Biasanya ibu tuh kalau ngirim link buat di YouTube seperti ada pelajaran kayak hadis-hadis, itu dikirim ke grup buat dipelajarin. ada waktu pembelajaran. Iya. Ya, itu termasuk yang alat untuk pengalaman belajar. Oke, segmen yang berikutnya adalah implementasi pembelajaran, karena pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana interaksi dengan guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis versi Anda sebagai murid? Interaksi dan guru kalau sudah mendidik. Biasanya sih dia lebih berbaur Bapak daripada di era yang tradisional jelas materi. Kalau sekarang itu lebih berbaur sama muridnya. Kayak murid sama guru itu gak ada jeda buat canggung gitu. Oh gitu. Jadi lebih aktif. Iya, interaksinya jadi lebih aktif gitu ya Mbak. Mbak Siva? Sangat baik. Sangat baik. Ya, karena bisa sharing-sharing sama guru. Jika tidak dipahami bisa ditanyakan. Oh gitu. Iya, sangat baik. Interaksinya ya hidup gitu maksudnya ya. Iya. Interaksinya hidup. Karena cocok dengan anak zaman sekarang. Iya, sama jadi. Apakah penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran Hadis lebih menarik atau tidak? Kalau menurut saya pribadi itu sangat menarik Bapak. Benar Pak? Sangat menarik karena waktu penggunaan Quizzes itu kita disuruh pilih karakter yang cocok sama studi media kita. Jadi lebih berwarna pembelajaran hadis itu lebih modern. Kalau dari Mbak Siva Sangat menarik. sangat menarik. Gimana? Ya, soalnya kalau waktu dikirim video-video itu Bapak lebih ada kayak gambaran juga disuruh buat ditonton, juga ada ilmu yang masuk. Ya. Baik. Untuk yang ketiga dalam praktek lapangan atau implementasi ya. Apakah penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran Hadis itu lebih mudah dipahami atau tidak? Kalau menurut saya itu kan tergantung anak-anaknya Bapak. Iya, saya langsung sampaikan aja, enggak usah yang lainnya. Dan banyak juga aja gitu. Mudah Bapak, soalnya lebih singkat terus lebih padat gitu menyampaikan materi. Oh gitu. Lebih padat, lebih singkat. Kalau ini Mbak Siva gimana Mbak Siva? Menurut saya mudah dipahami. Soalnya saya lebih suka mendengar daripada bercerita. Iya. Mendengar tapi maka yang tadi gunakan kan media digitalnya pakai handphone ya, TV misalnya. Kalau ini yang ketiga ini mudah ini kan penjelasan media digital dalam pembelajaran lebih mudah dipahami. Menurut saya tadi lebih mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Oh sangat mudah. Ya. Jadi kalau diceramain males ya. Iya, betul. Kalau begitu yang aktif ya. Gitu Iya. ya. Tapi sekarang ada paketan. Ya, ada paketannya. Yang keempat, apakah penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dapat meningkatkan motivasi belajar? Dapat meningkatkan motivasi belajar Anda atau enggak dengan penggunaan digital? Mana Mbak? Banyak juga. Sudah
pasti ya Pak. Pasti ya. Pasti. Karena kan sudah saya bilang kalau gengsi sama guru Oh, pasti udah gitu. klub, jadi mau lagi Termotivasi ya, ada semangat stimulus sendiri gitu ya. Dengan wilayah saya digital gitu. Ya, gitu ya. Dengan Mbak Sifah gimana? Ya sama. Sama ya. Ya, lebih dapat meningkatkan motivasi belajar. Lebih ada motivasi semangat gitu ya. Iya. Kalau diceramain ngantuk Pak. ngantuk ya. Nah, memangnya ada warta berita apa itu gitu. Tapi kalau dengan digital, wah gitu ya. Ya, maksudnya itu yang saya ingin klarifikasi. Apakah penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis dapat meningkatkan prestasi belajar? Meningkat enggak? Meningkat. Ya, Ya, betul. betul. Kan tadi sudah Iya, maksudnya prestasimu Iya. dengan nggak digital mungkin asal ada gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini prestasi saya terbukti meningkat gitu ya. Iya. Gitu. Gimana Mbak Siva juga Meningkat. meningkat ya, prestasi yang benar. Iya. Bisa saya cek nantinya hasilnya. ini duta loh Pak. Oh gitu ya, duta apa nih? Duta budaya. Udah budaya, wah harus. Ya ini kalau akun hadis itu kan ketinggalannya karena tidak didukung dengan media digital yang kuat, kalah dengan yang lainnya gitu menurut saya. Maka saya angkat ini menjadi salah satu bahasan disertasi saya gitu. Dan di lapangan yang seperti apa? Nah, ini prestasi. Yang keenam, apakah penggunaan media digital dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan praktek spiritual? Ini yang saya sampaikan itu. Praktek spiritual gimana? Meningkat enggak dengan setelah pembelajaran digital malah tambah males, aduh enggak ada ya. Atau ini malah ada peningkatan dalam praktek ibadahnya. Pastinya pasti akan ada peningkatan. Gitu. Kan nanti pasti lebih mudah buat sharing hadis semua tadi. Betul, iya gitu ya. Di bidang hadis kan sudah ada aplikasinya, ada tweetnya begini. Kalau Al-Quran ada Quran digital, buka nasib hadis kan ada, bisa gampang gitu ya. Gimana Mbak? Iya, lebih bisa memahami tajwid pada Iya. lebih mudah untuk membaca. Kan ada Al-Quran digital itu kan? Iya. Ya juga langsung ngomong sendiri kan? Iya. Itu karena maksudnya lebih seneng gak tuh gitu dengan adanya itu. Nah praktek itu Pak Haji, ya saya suka ini apa gak tahu kan gitu maksud saya. Apakah itu menurun atau meningkat dengan digital? Meningkat pasti ya. Oke, yang terakhir dari segmen dampak dan kendala. Dampak yang pertama. Bagaimana dampak menggunakan media digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis terhadap motivasi belajar? Dampak pada kalian itu media digital dalam pembelajaran punya adakah peningkatan terhadap motivasi belajar? Iya sih, ada peningkatan. Pasti. Semangat belajar di sini. Alasan apa kok bisa meningkat? Ya tadi. Lebih mudah buat cari-cari ilmu, terus akses soal-soal sama materi itu lebih gampang. Gampang. Nggak lebih cepat. Mudah, Cepat. gampang, cepat gitu ya. Oke. Mbak, silakan. Dampaknya baik Pak. Baik. Buat motivasi itu kayak belajar itu baik. Udah didengar juga udah masuk gitu ya. Oh, gitu ya. Yang kedua, bagaimana dampak lagi penggunaan media digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu terhadap pemahaman materi sekarang? Ada dampaknya enggak kepada yang belajar ini pemahaman materi? Namanya baik. Sekarang kan soalnya ada AI gitu. Oh gitu ya, gitu. Jadi lebih cepat ya pemahaman materinya. Ya. Tadi dari segi motivasinya, kemudian dari kognitifnya gitu, nambah ilmuannya tuh. Ada peningkatan untuk ini dampak di bidang ada. Ini tetap saya cek nanti. Mana apa sih Pak? Iya Pak, untuk memahami materi itu dampaknya baik. Karena jika kita kurang paham kan bisa sharing sama guru, terus bisa lewat
AI. Iya, iya. Banyak-banyak dia bisa dipahami. Haram nggak lihat pakai AI? Kalau ujian sih Bapak nggak boleh sih. Oh gitu. Untuk pembelajaran ya? Iya, boleh. Boleh ya? Nggak haram itu. Kalau sudah izin mungkin tidak haram. Iya Bapak. Oh, nah, itu mempermudah itu, maka tidak ada keharaman karena mempermudah urusan umum seperti ini menjadi bagi saya wajib. Yang tiga, bagaimana dampak penggunaan media digital nanti terhadap prestasi belajar. Nah, khususnya prestasi belajar gimana dampaknya? Ada peningkatan dari sebelumnya. Karena lebih sering megang HP daripada. Oh gitu. Apa? Bukan HP nanti dilihat macam-macam. Bukan, pembelajaran seperti Pernah kena gas dari guru. Oh ini melakukan ini, suruh buka ini buka lambainya main game. Belum pernah. Enggak sih Pak? Oh pernah. Iya, tiba-tiba waktu ujian tuh ada yang telepon keangkat dikira minta dikasih lagi. Oh itu, akhirnya kan mati kan? Begitu, akhirnya minta lagi untuk refresh itu daftar lagi itu. Padahal itu telepon ya. Ya, telepon tidak boleh ya ketika melaksanakan siswa pendidikan sekarang ini paket mati harus mati, tidak boleh ada telepon bisa tidak mengganggu. Ini dampak dari media digital dalam prestasi. Kemudian dampak juga dari media digital itu pembelajaran Al-Quran dapat meningkatkan kemampuan praktek spiritual. Nah, dampak pada kalian itu merasa gimana dari kita ketika setelah pembelajaran berlangsung, setelah melaksanakan pembelajaran ada dampak kuat dan tidak kuatnya rasa untuk ibadah, untuk rasa memiliki sebagai hamba Allah. Allah adalah Tuhan kita, nampak ada rasa ya, rasa apakah itu ada dampak dalam peningkatan praktek spiritual? Najwa? Pasti meningkat terus kuat. Oh, kuat sekali ya. Gimana Pak Sita? Dampaknya itu banyak Bapak. Ini karena ada kewajiban sholat di sini. Iya. Nah, kewajiban sholat itu bukankah dengan nanti setelah mendengar itu di YouTube Allahu Akbar, aduh ingat YouTube saya, bukan begitu bukan? Oh bukan, jadi ada nilai kekhusyukan. Ya, baik. Nah, kemudian yang kelima, apa saja kendala yang terjadi ketika penggunaan digital ini belajar Al-Quran hadis? Ini kendalanya apa? Terkadang di sini itu susah sinyal kalau lagi padam. Terus padam lampu maksudnya? Iya, padam. Terus pakai internet yang terbatas. Ini tentunya terbatas. Kendalanya itu? Iya. Nggak ada lain. Jadi lampu padam, sinyal terputus, pakai tanda. Apa? Kendalanya saya itu dipakai data. Kadang itu paketan tuh tiba-tiba habis gitu. Hanya itu, bukan lupa. Baterainya habis. Biasanya HP itu juga panas juga pas itu Bapak nggak bisa dibuka aplikasi lain. Oke, solusinya sekarang gimana? Strategi untuk menghadapi kendala itu. Ada yang tempat wifi di sekitaran sekolah, setiap pondok sekolah. Iya, maka solusinya harus ada wifi ya. Iya. Ya untuk murid gitu ya. Iya. Iya, ini solusinya. Berarti sekolah harus berpikir untuk murid gitu ya. Ada nggak di pojok-pojok itu? Ya. Itu butuh itu ya solusinya. Solusi lain? Sama ya, peningkatan aplikasi yang dipakai juga Bapak harus lebih teruji gitu ya. Oh gitu. Lebih mudah diakses. Terus juga ada server yang rusak atau bug. Itu solusinya penanganannya harus cepat gitu ketika digunakan. Oh ya. Nanti ramai ya gitu. Ya, jadi sekolah harus menyiapkan itu termasuk teknisinya. Ya. Mbak Siva gimana? Menurut saya Bapak itu penting di setiap kelas tuh dikasih wifi aja, jangan di setiap pojok. Soalnya kayak setiap kelas. Kalau setiap pojok kan biasanya nge-lag Bapak kalau dipakai gitu. Baru mungkin satu kelas. Kalau terjadi pembelajaran nih, kendala yang terjadi kan bisa jadi seperti ini habis paketannya. Solusinya yang lebih tepat tuh apa di samping itu? Kalau nilai dari individual itu maksudnya. Beli paket.
Kalau katringan gitu enggak? Katringan itu Kadang ada temanmu yang mau. sendiri, ya nggak mau, ada yang nggak mau ya, ada gitu. Jadi butuh sedap setelah maupun katringan mana paketannya habis. Mau enggak temanmu kalau minta seperti itu? Enggak mau? Saya mau. Mau ya? Kadang mau, tapi kalau sisa sedikit. Tersampai sendiri? Kalau saya mau kalau gitu. Ya, kalau nanti pas habis sendiri gitu maksudnya ya? Iya. Oh gitu. Kalau di katringan kan bisa cepat habis juga ya. Baik, itu adalah salah satu solusi yang dilakukan. Dan terima kasih kepada Mbak Najwa Kamiswaro dan Mbak Syifa Anilianti atas jawaban-jawabannya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk pengembangan digitalisasi pendakwaan hadis masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.